Shalom, shalom. Manusia dilambangkan sebagai kayu. Tuhan Yesus berkata dia sebagai kayu yang hidup. Ya, kalau kayu yang hidup saja, saudaraku, dilecehkan kata Tuhan, ya sampai dia dibunuh, apalagi kayu yang kering. Saudara, hari ini kita berbicara tentang jadilah orang pilihan Tuhan. Sebagaimana saya katakan manusia itu dilambangkan sebagai kayu. Kalau kayu itu jatuh di tangan pengumpul kayu yang untuk dibakar, maka kayu akan dibakar. Kalau kayu itu jatuh di tangan pengrajin, pasti akan dijadikan perabot. Apalagi kalau pengrajin itu adalah seniman, akan dijadikan barang yang berharga. Tapi bahayanya, saudaraku, kalau barang berharga itu menjadi patung, lalu bisa menjadi sesembahan. Nah, ada orang-orang yang memang kerjanya mencari orang-orang tenar di dunia ini, lalu dibentuk, lalu diorbitkan seperti sudah lihat bintang-bintang film. Tapi kalau saudara jatuh di tangan Tuhan, maka hidupmu itu akan dikerjakan oleh Tuhan. Menjadi orang-orang yang nanti akan mulia di kemudian hari. Dan itulah orang pilihan. Karena itu judul subtema hari ini adalah jadilah orang pilihan Tuhan. Seperti gambar ini. Begitu banyak orang, tapi satu yang dipilih. Banyak orang dipanggil, sedikit. Perhatikan ucapan Tuhan itu berkata sedikit. Jadi banyak orang menjadi orang percaya, orang Kristen. Tapi yang dipilih Tuhan sedikit. Nah, apakah kita termasuk yang dipilih Tuhan atau tidak? Ini menjadi pertanyaan. Kita mesti sadar. Ya, saudara, untuk menjadi orang pilihan Tuhan tentu melalui proses. Dan prosesnya itu adalah setiap orang mau dikerjakan oleh Tuhan, itu akan diproses oleh Tuhan. Dan prosesnya kadang-kadang menyakitkan, ya, kadang-kadang tidak enak proses itu. Tetapi ketahuilah suku, kalau saudara mau diproses Tuhan, saudara mesti siap. Nah, proses ini adalah supaya saudara dibuat dari manusia duniawi menjadi manusia sorgawi. Prosesnya adalah dipanggil, dipilih, lalu dijadikan orang setia. Jadi orang pilihan pun belum tentu akan nanti menjadi orang-orang yang akan betul-betul mewarisi kerajaan sorga. Faktanya begitu banyak orang-orang pilihan sebagaimana saudara tahu. Saul, Raja Saul orang pilihan. Ya. Rasul Yudas orang pilihan, itu jelas. Dia dipilih. Tapi dia tidak setia. Ya. Karena itu kita mesti mengerti ini, ya, bahwa kita ini orang-orang yang harus menjaga diri. Bagaimana kita mau dipanggil, dipilih, dan setia. Mari kita baca Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Saya beri warna merah di sini. Ya, mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang.
Jadi banyak orang dipanggil, banyak orang dipilih, tapi tidak menang. Perhatikan ini. Yoab adalah orang yang hebat, ditulis di Alkitab berkali-kali. Tapi dia bukan menjadi pemenang. Akhirnya dicoret dari daftar. Padahal dia pahlawan yang hebat, dahsyat, melakukan peperangan, pembantu Daud yang luar biasa, mendirikan kerajaan. Tapi berakhir dengan ironis. Namanya tidak terdaftar dalam daftar pahlawan-pahlawan Daud. Saudaraku, apakah nama saudara pasti nanti terdaftar dalam buku kehidupan Allah? Ini yang menjadi pertanyaan besar. Ya, berbahagia kalau nama kita nanti bisa tersurat. Tapi kalau tidak, berarti kita binasa. Ini harus kita hayati dengan baik-baik. Jadi hidup ini adalah satu pertandingan, ya, menang atau kalah. Namun untuk ini saudara harus melalui proses dipanggil, dipilih, dan setia. Untuk ini saudaraku, saudara mesti mempunyai kriteria satu, yaitu bersama-sama dengan Dia. Ya, dalam Injil Matius 22 nanti saudara baca di rumah, ayat 1 sampai 14 diceritakan tentang perumpamaan pernikahan anak raja. Jadi Tuhan memberikan perumpamaan tentang adanya pernikahan, pesta nikah anak raja. Dan itu menggambarkan Bapak sebagai raja akan mengadakan pesta untuk Yesus, anaknya juga raja. Ya, dan dia mencari orang-orang pilihan. Mula-mula dia utus orang-orang memberikan kepada para tamu pilihan lebih dulu. Siapa itu? Yaitu orang Israel. Jadi orang Israel itu adalah bangsa pilihan memang. Tapi dalam Injil Matius 22 dikatakan mereka menolak datang. Oleh karena mereka menolak datang, Tuhan berkata kepada para pelayannya, yuk kamu pergi ke pasar-pasar. Kepada siapa saja kamu undang mereka. Ya, karena perjamuan ini sudah siap. Makanannya sudah tersedia. Lalu datanglah orang-orang semuanya masuk ke pesta nikah itu. Dan waktu duduk, raja itu masuk. Lalu memeriksa. Apa yang diperiksa? Pakaian. Kebetulan ada seorang tidak memakai pakaian. Pakaian pesta. Lalu raja itu marah. Dia berkata, tangkap orang ini, buang orang ini ke tempat paling gelap. Di sana ada kertak, gigi, tangisan. Saudara, ini satu peringatan bagi kita. Aneh ya, di jalan-jalan dipanggil, sekarang lalu diperiksa pakaiannya. Namun pesta itu, raja sudah menyediakan pakaian di depan pesta. Ganti dulu. Kalau mau masuk ganti. Tapi orang ini sengaja tidak mau ganti. Dan dia pakai pakaiannya yang lama, dia masuk dalam pesta pernikahan. Saudara, inilah satu gambaran daripada orang-orang Kristen di dunia ini. Yang diundang oleh Tuhan. Kalau orang Israel menolak undangan Tuhan, maka orang kafir yang bukan Yahudi itu dipanggil oleh Tuhan untuk masuk, percaya, menerima Yesus. Tapi ternyata ada orang-orang Kristen seperti ini. Ya, bangsa-bangsa yang bukan Yahudi ini dipanggil menjadi orang percaya. Namun mereka tidak mau memakai pakaian yang Tuhan berikan. Pakaian itu adalah anugerah. Pakaian anugerah berarti disediakan. Pakaian anugerah. Ya, dan anugerah itu adalah kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Apa itu?
Yaitu kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan, itu anugerah. Jadi anugerah yang Anda harus terima bukan keselamatannya, tapi Tuhannya. Tuhan yang menyelamatkan, jangan salah ya. Banyak orang berkata, oh saya sudah percaya, saya sudah diberi keselamatan, jadi selamat, tetap selamat. No. Tuhan memberikan Yesus, penyelamat, untuk kita pakai. Roma 13 mengatakan, kita harus mengenakan Tuhan Yesus sebagai pakaian. Artinya dipakai apa? Apa yang dikenakan? Kebenaran. Yesus itu kebenaran. Yesus itu firman. Firman harus dipakai dalam hidup kita. Nah kalau kita tidak mau, kita akan tertolak. Inilah orang-orang yang dipanggil tapi tidak dipilih. Jadi syaratnya memakai pakaian yang disediakan. Ini ketentuan Allah. Nah kalau ketentuan Allah ini dilanggar, pasti Tuhan marah. Dan pakaian yang Tuhan berikan itulah kebenaran. Hanya kebenaran yang bisa membawa saudara kepada pengudusan. Ya, saudara, untuk hidup kudus. Nah, ada tamu undangan yang tidak mau memakai pakaian yang telah disediakan. Artinya terus memakai hidup lamanya. Menjadi orang Kristen. Tapi Kristen yang tidak bertobat. Kristen yang sama dengan orang dunia. Yang pergi juga ke diskotik. Yang juga mabuk-mabuk. Yang juga melakukan percabulan. Yang juga saudaraku, bohong kanan kiri, apalagi soal duit. Sudah melihat, ada enggak orang Kristen yang nakal tentang duit? Banyak juga. Apakah mereka bisa masuk surga? Enggak mungkin. Kita mesti sadar ini, kebenaran Tuhan ini harus kita pakai. Saudara mesti benar dalam hidupmu, dalam perkataanmu. Ya, jadi ini adalah gambaran orang-orang Kristensku yang dipanggil. Kita dipanggil untuk apa? Minggu-minggu lalu saya sudah katakan, kita dipanggil untuk hidup kudus. Tapi kapan kita dipilih? Kita dipilih kalau mau mempraktekkan hidup kudus. Jadi kalau kita dipanggil, semua orang dipanggil untuk hidup kudus. Tapi kalau tidak mau, Tuhan tidak akan pilih kita. Ya, apa akibatnya? Pernyataan terakhir dalam Matius 22 ayat 14, ini kita baca bersama. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Ya, jelas ya, banyak yang dipanggil. Jadi kalau dikatakan orang Kristen adalah agama terbesar di dunia. Paling banyak pengikutnya. Ya, dunia ini begitu jumlahnya besar. Tapi paling banyak pengikutnya agama Kristen. Kristen Katolik ya. Tapi saudaraku, banyak yang dipanggil. Sedikit yang dipilih. Kenapa? Karena banyak orang Kristen tidak melakukan perintah Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak urusan jumlah. Tuhan urusan kualitas. Tuhan tidak urusan kuantitas. Oh, kalau banyak ya pasti Tuhan pro yang banyak. No. Jadi kita menjadi orang Kristen itu bukan enak-enakan, santai-santai kita ke gereja pasti selamatlah masuk surga kalau kita kasih kolektor, nanti kan Tuhan ngerti. Kita akan berbuat baik. No. Kalau engkau tidak pakai firman itu dalam hidupmu, engkau tidak berhak masuk dalam kerajaan Tuhan. Ya, sangat disayangkan bukan? Sebab begitu banyak orang telah terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Tapi lebih menyedihkan, ada orang-orang yang sudah dipilih,
tapi tidak setia. Yudas, ya sudah lihat, Raja Saul, Yoab, saudara lihat baca begitu banyak orang-orang yang mengikut Tuhan, baik melayani Tuhan. Demas misalnya, itu pengikut Paulus. Tapi lalu bergeser. Ini bukan orang sembarangan. Demas itu ikut Paulus. Ikut penginjilan. Ikut melayani. Tapi berakhir dengan apa? Meninggalkan Paulus. Kenapa? Alkitab menulis apa? Mencintai dunia. Nah, kita mesti sadar ini. Nah, kenapa semua ini bisa terjadi? Kuncinya di mana? Kuncinya karena mereka tidak bersama-sama dengan dia. Tadi dikatakan, mereka yang bersama-sama dia akan menang. Jadi saudara mesti continue. Bukan on off. Kalau minggu bersama dengan Tuhan. Kalau Senin, Tuhan jangan ikut-ikut ini. Aku lagi deal sama orang licik. Tuhan tidak perlu itu kebenaran. Saudara, karena itu saudaraku lebih baik saudara menderita di dunia ini daripada berbuat dosa. Ini harus jadi moto. Lebih baik aku menderita daripada berbuat dosa. Camkan ini. Lebih baik aku makan sederhana daripada aku makan berlimpah-limpah tapi berbuat dosa. Ya, saya baru dengar cerita dari tour guide di Beijing. Ada raja wanita dulu. Kalau makan, dia harus suruh pegawainya masak 120 macam. Wih, bisa enggak tahu makan 120 macam itu? Orang ini tiap kali, entah dia makan atau tidak, pokoknya harus siapkan. Tiap kali makan 120 macam. Saudara, semacam inilah orang-orang yang tidak mengerti akan kebenaran. Ya, mereka hanya menjadi orang yang mungkin pengaruhnya besar, punya nama. Saudaraku, kita dipanggil untuk hidup kudus. Ini jelas. Ya, 1 Petrus 1 ayat 15-16. Lalu kita dipilih kalau kita mau hidup kudus. Jadi kita dipanggil untuk hidup kudus. Tapi tidak semua orang yang dipanggil dipilih. Ya. Siapa yang dipilih? Orang yang mau hidup kudus. Artinya mulai pisah. Mau berpisah. Tapi lebih lanjut, penting ini. Tadi saya katakan menyedihkan, paling menyedihkan. Ada orang-orang sudah menjadi pilihan Tuhan, tapi tidak setia. Seperti Yudas, seperti Saul, seperti Yoab. Dan masih begitu banyak orang. Nah, kita setia kalau kita ini mau hidup kudus terus. Dan ini hanya bisa kalau kita bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa bersama dengan kita? Ini pertanyaan. Bagaimana Tuhan bisa bersama dengan kita? Dengan apa? Dengan Roh Kudus. Roh Kudus. Yesus sudah naik ke sorga. Tapi dia kirim siapa? Roh Kudus. Pribadi ketiga. Untuk menyertai kita selama-lamanya. Tapi dalam surat Efesus dikatakan, oleh karena itu kamu jangan mendukakan Roh Kudus. Jadi pribadi Allah Roh Kudus ini bisa berduka. Kalau sudah baca dalam surat Efesus 4 ayat 30, 31, 32 di situ
Apa yang menyebabkan duka cita Roh Kudus? Yang pertama, karena saudara pahit hati. Kita mesti hati-hati. Ya. Karena itu setia, itu hanya bisa kalau tetap bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita bisa tetap bersama-sama dengan Tuhan. Ada satu, yaitu kita tidak boleh mengikuti keinginan daging kita, nafsu. Kalau mau nurut Tuhan, jadikan dia itu Tuhan. Ya, artinya bersekutu dengan Tuhan itu nempel seperti digambarkan seperti mempelai. Nah, karena itu tujuan utama Tuhan memanggil orang itu sebetulnya bukan untuk melayani, bukan. Memang untuk melayani, tapi prioritas number one bukan untuk melayani. Mari kita baca ini. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Iya, jadi Yesus naik ke bukit, dia memanggil pertama, lalu menetapkan artinya memilih. Ya, memilih dikatakan menetapkan, memilih 12 orang, 12 rasul. Untuk apa? Pertama, prioritas pertama untuk menyertai. Itu nomor one. Ditaruh urutan 1. Kedua, untuk apa? Memberitakan Injil. Tugas ketiga adalah untuk mengusir setan. Tapi sekarang banyak orang terbalik. Ada gereja yang, waduh, fokusnya itu ngusir setan. Sampai ke luar negeri untuk ngusir setan. Iya, teman-teman saya yang saya kenal dekat, sampai ke luar negeri dia pergi ke daerah-daerah ya di mana dia rasa itu banyak setan, dia ke sana. Sampai napasnya karena tempatnya tinggi sekali, sampai habis napas dia mesti pakai oksigen waktu naik. Hanya untuk berdoa di situ untuk mengusir setan. Saya bilang, aduh, setan di mana-mana kok. Iya toh? Saudara, jadi saudara itu mestinya bukan ngusir setan sampai ke luar negeri. Ngusir setan di daerahmu itu loh. Nah itu kamu berkata ini daerah teritorial kami, saya usir kamu. Tapi kalau daerah teritorialnya setan, kita ke sana, ngapain gitu. Saudara sebentar pergi, dia kumpul lagi di sana, betul? Saya nggak habis pikir, cara berpikir ada saking semangatnya. Lalu diadakan tur bersama, yuk keliling ke sana untuk ngusir setan. Wah, keliru besar. Jadi prioritas utama menyertai Tuhan. Jelas, menyertai tujuannya supaya saudara itu menyertai seperti mempelai. Ya, mama, anak, satu kali akan berpisah dengan kita. Tapi siapa yang menyertai kita? Suami, istri. Sampai mati. Betul? Itu yang tetap. Kita juga begitu dengan Tuhan. Yang sebut menyertai itu hubungan kita itu harus seperti itu. Intim. Ya, menjadi mempelainya. Yang kedua, kita mesti memberitakan Injil. Artinya saudara itu mesti menyatakan hidupmu itu, kehidupanmu itu Injil. Percaya Tuhan dan sebagainya, sehingga refleksi Injil itu kelihatan dalam hidup Anda. Yang ketiga, saudara mengusir setan. Ya, namun tujuan rohani yang utama itu adalah menyertai Tuhan.
Dan itu merupakan satu hubungan. Karena itu Tuhan ingin hubungan kita dengan Tuhan itu begitu dekat. Seperti orang menikah. Karena itu Tuhan sering umpamakan gereja itu seperti pengantin perempuan. Dan Yesus sebagai pengantin laki. Mari kita baca Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-6 sampai 9. Tolong dibacakan. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kenapa manusia itu bisa pisah? Ya karena mereka punya pendirian yang tidak mau diubah. Pokoknya, yang suami berkata, pokoknya kamu nurut. Istri berkata, pokoknya kamu ya mesti nurut. Ya tidak akan ketemu, betul? Mana bisa dua jadi satu. Kalau tetap mempertahankan satu tambah satu. Ya dua tetap dua. Tapi kalau satu ini dipotong separuh, setengah tambah setengah, ya jadi satu. Artinya hidup kita ini harus melalui proses. Proses memotong keinginan. Proses memotong pendirian, perasaan. Jadi kalau saudara tidak mau, jangan menikah. Pasti ribut. Ya, dan biasanya kalau ribut, nah dia itu loh. Kalau Anda berkata dia itu loh, ya pasanganmu juga berkata, ya kamu itu loh. Ya, masing-masing menuntut perubahan. Tapi sayang, banyak orang perubahannya supaya seperti dirinya. Tidak akan terjadi. Saudara masing-masing harus berubah seperti Yesus. Nah, kapan itu? Kalau saudara mau jadikan Yesus itu Tuhan, Tuanmu. Apa maksud hubungan pernikahan itu? Sebenarnya apa toh? Sebetulnya itu latihan untuk bisa bersatu. Seperti dalam Injil Yohanes 17 ayat 11, 21, 22, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Allah Bapa, Anak Allah, Allah Roh Kudus, tiga pribadi menjadi satu. Hebat. Kalau bisa menjadi satu itu punya power yang luar biasa. Kalau bisa menjadi satu kata Tuhan, nanti berkat akan turun. Sebetulnya berkat tidak dicari. Alkitab mengatakan, kalau kamu menjadi satu, aku perintahkan berkat turun. Bukan dicari. Tapi berkat itu diperintahkan Tuhan. Karena itu kalau saudara dalam bisnis mengalami kehancuran, coba saudara tanya, kenapa ya? Kenapa hancur? Nanti pasti menyalahkan kongsinya. Gitu. Sudahlah berapa banyak kongsi yang hancur, ya saling menyalahkan. Tapi saya melihat kongsi yang betul-betul bisa bertahan, diberkati. Ya, suami istri yang betul-betul bisa akor ya. Memang ada yang akor, tapi istrinya menderita karena suaminya itu maunya dewek. Nah, dalam pemilihan Tuhan itu pilih yang namanya kayu penaga. Pemilihan untuk menjadi mempelai Kristus dilambangkan oleh pemilihan kayu penaga. Ini kayu penaga. Ini seperti lambang ya, lambang dari mempelai Tuhan.
Jadi mempelai Tuhan harus mempunyai sifat seperti kayu penaga. Kayu penaga itu apa? Menjadi kontroversi sampai sekarang. Ya, rupanya menurut satu penyelidikan kayu ini sudah nggak ada lagi. Ya, sudah saya terangkan minggu lalu. Ada yang menerjemahkan sebagai kayu aras, cedar, tapi ternyata bukan. Ya, karena dalam Yesaya dikatakan bahwa cedar dan sita itu beda. Ya, jadi aras dan sitim, kayu penaga itu beda. Nah, jadi orang-orang yang terpilih itu dijadikan Tuhan perabot dalam rumah Allah, kemah sembahyang. Aneh, Tuhan memilih kayu khusus untuk rumah Allah, ya, untuk kemah sembahyang. Nah, saudara tahu ini namanya kemah sembahyang, tabernakel. Gereja kita itu disebut gereja tabernakel. Karena kalau sudah baca tabernakel itu ditulis dalam Keluaran 25 sampai 40. Jadi berapa pasal itu? 16 pasal. Cerita khusus tabernakel. Apa itu tabernakel? Tabernakel itu suatu kemah yang dibuat oleh Musa menurut patron yang dia lihat sorga. Jadi waktu dia di atas gunung, dia melihat sorga. Lalu Tuhan kata, kamu buat sorga mini di muka bumi. Seperti itu kamu buat maketnya. Nah, kamu lakukan ibadah di bumi itu. Itu yang disebut tabernakel. Saudara, jadi panjangnya di sini tabernakel ini, saudaraku, dari ujung ke ujung itu 100 hasta. 100 hasta itu kurang lebih 54 meter, ya, dari ujung pagar ini sampai pagar ke sana. Ya, saudara, lalu di situ ada halaman yang ada isinya mezbah korban bakaran. Mezbah korban bakaran, ini ya habis ini, baterainya tidak bisa nyala. Ya. Korban bakaran, lalu ada kolam pembasuhan, nah itu halaman. Lalu ada ruangan suci, di situ ada meja roti, ada pelita, ada mezbah dupa, dan terakhir ada tabut yang disebut peti perjanjian. Jadi ada 3 kompartemen, halaman, ruangan suci, ruang maha suci. Ya, jadi ada 3. Nah, di halaman itu ada ini, yang dibuat dari kayu penaga. Tapi kayu penaga ini untuk mezbah korban bakaran. Jadi, wah ini panas toh. Nah kalau kayunya itu nggak kuat gimana? Tahan panas, ya. Tapi kayu ini lalu dilapisi dengan logam tembaga. Jadi untuk yang di halaman, yaitu mezbah korban bakaran, dipilih kayu penaga, tapi dilapis dengan namanya tembaga. Ya, itu dapat saudara baca dalam Keluaran 27. Jadi kalau saudara mendapat lembaran itu, nanti di rumah itu mbok diselidiki gitu loh. Benar enggak ini dibaca gitu ya, Keluaran 27. Jangan dapat lembaran lalu ditaruh di rumah buat orat-oret. Saya berjam-jam untuk menuliskan itu. Cobalah dipelajari, ya, saudara. Ini yang dibuat dari kayu penaga ini di dalam kemah suci yang pertama mezbah korban bakaran. Lalu kalau dalam ruangan suci itu tiang-tiang pintu kemah. Nanti kita jelaskan pelan-pelan ini, ya. Saudaraku, lalu papan-papan dan kayu-kayu lintang.
lalu meja roti pertunjukan, lalu mezbah dupa, lalu kayu-kayu pengusung untuk meja roti dan meja pertunjukan, ya, atau meja roti pertunjukan dan mezbah dupa. Dan semua ini, kayu penaga ini, baik kayu pengusungnya dilapis dengan emas. Tadi dilapis dengan tembaga. Di ruangan suci dilapis dengan emas. Nanti satu lagi dalam ruangan maha kudus, maha suci, yaitu tiang. Di sini, sudah melihat di sini, ini ruangan maha kudus itu. Papan-papannya, lalu ada tiang di depan, ada tiang di tengah situ. Nah itu tiang tirai, 4 buah, lalu papan-papan dan kayu lintangnya, saudaraku, lalu tabut perjanjian, gambar yang sebelah kanan itu, ujung. Tabut perjanjian, ya, dan kayu pengusungnya. Dan semua ini juga dilapis dengan emas. Semua ini punya arti. Ya, Tuhan bikin buat kemah sembahyang itu mempunyai arti-arti rohani yang menunjukkan bahwa kita kalau mau dipakai oleh Tuhan, itu kita bisa dipakai dalam beberapa macam pekerjaan. Kita bisa seperti mezbah korban bakaran, seperti meja roti pertunjukan, seperti mezbah dupa, dan paling puncak seperti ini, yaitu tabut perjanjian. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan. Dan orang yang dipilih Tuhan itu seperti dilambangkan seperti kayu penaga itu. Yang khusus, kayu sitim. Ya. Nah, perabot-perabot dari kayu penaga ini melambangkan orang-orang percaya pilihan. Jadi bukan yang dipanggil, tapi yang dipilih. Yang berpartisipasi. Karena itu saya harap saudara-saudara menjadi anak-anak Tuhan, jangan hanya menjadi pendengar, tapi saudara berkata, Tuhan, saya mau berpartisipasi, bermitra. Misalnya sudah nanti menjadi pelayan di Komsel, menjadi penyanyi di Komsel, menjadi pemain musik di Komsel, itu melayani. Ya, di Komsel dulu kalau sudah punya bakat gitu bisa masuk nanti training untuk bisa di sini di mimbar. Wah, kalau suaramu bagus, yuk jadi worship leader yang baik. Kalau engkau bisa main musik baik, jadilah pemain musik di gereja. Saudaraku, nanti saudara cari jiwa dan sebagainya. Saudara bisa membagikan firman. Nah, Tuhan mencari orang-orang yang bisa punya kemauan keras untuk belajar. Untuk bisa memberkati orang lain. Ini adalah seperti kayu penaga itu. Kenapa? Karena Tuhan mau mendirikan kerajaan. Kerajaan Tuhan disebut kerajaan imam. Karena itu imam itu selalu berurusan dengan kemah suci. Karena itu kalau saudara mau masuk surga, saudara harus menjadi juga imam-imam. Jadilah pelayan-pelayan Tuhan. Orang kalau menjadi pelayan Tuhan, itu menjadi musuh iblis jelas. Jadi identitas kita jelas. Makanya di Amerika, tentara-tentara serdadu itu menjadi warga yang lebih tinggi dari rakyat biasa. Di sana memang kalau tentara, wah betul-betul dihargai ya. Lalu juga gajinya untuk hidup pasti cukup, enggak perlu cari-cari sambi-sambi gitu, enggak perlu. Apalagi dia kalau jadi pimpinan, sudah betul-betul jadi warga kelas yang berkelas. Ya. Nah, sifat kayu penaga ini kuat sekali.
kuat dan tidak mudah rapuh. Kenapa, saudara? Karena di dalamnya punya zat anti hama. Dia nggak bisa, saudara. Hama makan rayap, makan, nggak bisa. Ya, saudaraku, ini adalah orang-orang yang gambaran daripada orang-orang yang punya iman tegar, kuat, tidak goyah. Dan orang-orang demikian tidak goyah, tidak dirusakkan. Apa yang sebetulnya merusak hidup orang Kristen? Bukan setan, diri Anda, dagingmu ini. Jadi saudara mesti perang melawan keinginan daging, kemauan, gengsi, kesombongan, seks, keinginan seksual. Itu saudara mesti fight. Saudara mesti taklukkan. Dan Tuhan memberikan kita kuasa untuk bisa menaklukkan. Karena itu kalau kita berkata enggak mungkin, siapa bilang? Tuhan memberikan kita Roh Kudus, penolong. Mampu. Masalahnya karena kita tidak minta tolong. Kalau sudah tahu kelemahanmu, engkau mesti menjerit untuk kelemahanmu. Engkau mesti berdoa. Ya, banyak anak Tuhan kurang berdoa. Karena itu kata Tuhan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Kenapa kita jatuh? Ya kurang berdoa. Jadi kalau kita berkata, wah gimana ya, kita kan manusia. Loh, kembali lagi ke manusia duniawi. Kita ini mau diubah menjadi manusia sorgawi. Mulai berubah pikiranmu bahwa dengan Tuhan kamu dapat. Dengan Tuhan kamu bisa. Segala perkara, kata Paulus, aku cakap menanggung di dalam Kristus yang menguatkan aku. Bisa? Bisa. Kalau engkau tinggal dalam Kristus. Bisa, bisa. Dengan apa? Dengan kekuatan daripada Roh Kudus. Tapi kalau dagingmu, gengsimu, saya nggak mau, malu saya. Nah itu, engkau lemah. Ya, hari Minggu kita sudah mendengar. Paulus berkata, saat aku lemah, disitulah aku kuat. Mari kita membaca supaya kita bisa menjadi orang yang bisa menanggalkan manusia lama kita. Efesus 4 ayat 21-24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Which is corrupt according to the deceitful lust. Corrupt, ya itu namanya korupsi, koruptor. Jadi ada hal yang membuat kita karat, korup, korosi. Ya terus supaya kamu dibaharui di dalam roh dari pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi ada kekudusan yang palsu. Ya, yang palsu itu cuma lahiriah saja. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tapi hatinya enggak. Ya, itu palsu. Jadi Tuhan minta kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dan ini bisa terjadi dikatakan supaya kamu dibarui. Di mana? Dalam roh pikiranmu. Bahasa Indonesia
roh dan pikiran. Maksudnya roh dari pikiranmu. Ya. You have to change in the spirit of your mind. Jadi spirit itu yang mempengaruhi pikiranmu. Itu harus yang diubah. Jadi apa yang harus diubah? Spirit kita, roh kita. Kalau roh kita berubah, maka jiwa kita, pikiran kita berubah. Yang dulu kita anggap itu betul, dalam Tuhan itu salah. Yang dulu kita anggap itu rugi, tapi dalam Tuhan itu menguntungkan. Ya, kita harus mengubah cara berpikir kita. Sebab pikiran kita ini selalu duniawi, yang kelihatan. Kalau yang kelihatan rugi, buat apa? Tapi tidak begitu dalam Tuhan. Yang kelihatan rugi nggak apa-apa, asal yang tidak kelihatan itu jangan rugi. Nah itu lain. Itu namanya iman. Ya, jadi kebinasaan korup dari kata ya bahasa Ibraninya itu mempunyai arti merusak, menghancurkan melalui proses yaitu via pengaruh moral merusakkan tabiat. Merusakkan tabiat itu seperti apa? Seperti korosi. Karat besi itu kalau sudah berkarat, tunggu aja waktunya, betul? Kalau sudah berkarat, susah. Sudah gosok-gosok, ada karatnya, sisa, terus lagi menjalar. Itu seperti cancer. Kalau tidak tuntas, mesti menjalar lagi. Membuat orang mati. Ya. Nah, jadi demikian juga, keinginan kita itu seperti ada yang bahaya, dalam daging kita. Itu seperti cancer. Terus, kalau itu tidak dibersihkan, pasti satu kali engkau pasti mati rohanimu. Pasti tunggu waktu aja. Tunggu waktu. Karena itu kalau sudah nggak tuntas, bertobat tuntas, ini kok enggak bisa. Nah itu, saudara biarkan nanti merambah. Pasti rohanimu kolaps. Ya. Jadi keinginan daging itu manusia lama itu, yang membuat kita nanti bisa hancur. Penangkalnya apa? Tadi dikatakan di ayat yang awal, dikatakan mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ya, mendengar tentang Dia dalam Roma 10 ayat 17, iman datang dari pendengaran, pendengaran dari firman. Jadi mendengar membuat kita punya iman. Tapi iman kita bisa goyah. Karena itu harus menerima pengajaran. Kapan? Kalau firman itu menjelma. Jadi bukan hanya mendengar, tapi perkataan Tuhan itu menjadi darah daging. Ya, manusia kita lalu bisa nyingkir, tanggal. Seperti gigimu ini loh. Dulu waktu kita kecil, ada gigi susu. Lalu tanggal, muncul gigi yang kuat. Ya. Nah, manusia lama kita itu harus tanggal supaya muncul manusia baru yang terus berkembang, ya. Dan ini bisa terwujud kalau saudara diajar di dalam Dia. Perhatikan kata, diajar di dalam Dia. Diajar di dalam Dia, sang kebenaran. Ya, sudah melihat gambar ini? Ini barang yang mau diproses, yang merah itu. Masuk apa? Masuk yang namanya molding. Ya, cetakan. Ya, jadi diajar dalam Dia itu harus saudara memasukkan dirimu di dalam Tuhan untuk diproses, untuk dibentuk.
Jadi kalau dibentuk, wah mesti apa? Besi ini, kalau yang merah ini besi, kalau mau dibentuk supaya nanti bentuknya model yang seperti kanan itu, harus apa besinya? Harus dipanasi dulu, betul? Harus dipanasi panas supaya bisa, kalau dipres mau. Coba kalau besi belum dipanasi, kalau dipres, ya enggak mau. Sama. Kita juga begitu, waktu kita mulai dipres, kita dipanasi, kita dihancurkan, itu saat dimana kita nggak bisa terima. Ya, Roma 6 ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ya, ini bahasa Indonesia. Mulai dari kata tetapi, ada tanda asterisk di situ. Itu dalam bahasa King James dikatakan, but ye have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered you. Ini dalam King James. Tapi dalam modern King James ini saya kira lebih baik. But you have obeyed from the heart, that form of doctrine to which you were delivered. Jadi kalau diterjemahkan begini, yuk kita baca bersama-sama. Terjemahan dari Modern King James. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati bentuk pengajaran yang kepadanya kamu diserahkan. Kamu mentaati bentuk pengajaran yang kepadanya kamu diserahkan. Jadi kita ini mesti menyerahkan kepada bentuk pengajaran. Makanya kalau dengar firman Tuhan itu, saudaraku, hatimu ini mesti lembut dulu. Supaya mau, misalnya Tuhan berkata, kamu ampuni orang yang melukai kamu. Yang mungkin utang nggak bayar gitu. Wih, kalau utangnya cuma ya 100.000 ya apa-apa. Kalau 1 miliar sudah nah, kalau terus kamu yang mati. Betul? Untuk apa? Ngampuni kan lebih baik. Kamu lepas. Tapi kita kebanyakan nggak mau. Nah itu loh. Kita harus mau menyerahkan kepada perkataan Tuhan untuk dibentuk. Ya, jadi kamu mesti menyerahkan dirimu untuk dibentuk seperti kayu penaga ini. Diserahkan kepada siapa? Kepada ahli-ahli yang ditunjuk Tuhan. Dalam Keluaran 31 dikatakan ada 2 nama, Besaliel, Aholiab, dan kawan-kawannya yang diberi tugas oleh Tuhan, diberi hikmat untuk membentuk semua perabot-perabot. Dari emas, dari kayu, dibentuk. Makanya kalau PA semacam begini, saudara mesti terima lalu nuruti loh. Jadi bukan manggut-manggut aja. Ya bagus ya korbannya tadi. Tapi enggak nurut. Ya, enggak ada gunanya. Ya, nah demikian juga kalau saudara mau menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, syarat utama untuk dibentuk itu hatimu mesti lembut. Karena itu selama sebulan khotbah hari Minggu, saudaraku lemah lembut. Persis ini. Supaya saudara itu bisa lembut. Bagaimana bisa lembut? Nah prosesnya dalam Matius 5 dikatakan Tuhan naik ke gunung lalu mengajar murid-muridnya. Ucapan Tuhan pertama begini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Bahasa Inggris berkata blessed, ya, they that are poor in spirit, miskin rohani. Artinya saudara mesti sadar, saya ini kurang cinta.
kurang sabar. Banyak orang bukan begitu. Oh saya sudah, saya baik. Ini yang membuat saudara nggak bisa. Jadi jangan membandingkan saudara dengan orang. Bandingkan dirimu dengan siapa? Dengan Yesus. Apa engkau lebih hebat dari Yesus? Sampai sekarang ada yang hebat lebih dari Yesus? Enggak ada. Saya pun masih banyak menangis. Untuk Tuhan, ubahkan saya. Saya masih kurang. Ini namanya, kalau saudara bisa merasa miskin, baru saudara bisa berduka cita. Nah kalau saudara bisa berduka cita, hatimu apa? Hancur. Makanya Tuhan berkata, berbahagialah orang yang miskin, lalu disambung, berbahagialah orang yang berduka cita. Lalu berbahagialah orang yang lemah lembut. Karena itu saudara bisa hancur hati. Berapa banyak kalau saudara doa menangis untuk dirimu. Banyak orang bukan menangis untuk dirinya, tapi menangis untuk problem. Menangis karena dihina. Menangis karena kurang duit. Menangis karena sakit tubuhnya, menangis. Tapi jarang sudah menangis, saya kok kurang baik. Tuhan, saya kurang baik. Saya kurang sabar. Saya masih nggak bisa ngampuni mertuaku. Nah, itu kamu nangis tuh. Saya nggak bisa ngampuni menantuku. Nah itu kamu mesti nangis tuh. Yang gitu-gitu itu. Tapi kita enggak gitu. Tangisan kita kalau kurang uang, nangis. Sakit perut, nangis. Tapi kalau sudah kurang rohanimu, engkau enggak pernah nangis. Tidak heran, saudara enggak berubah-ubah. Ya, siapa di sini yang kepingin berbuat seks terus? Itu sudah mesti nangis tuh. Kenapa ya? Saya kok pikiranku kok terus ke situ. Nggak benar ini. Kenapa saya kok iri hati, cemburu? Nah itu sudah mesti nangis. Ya, berduka cita. Kalau sudah bisa begitu, hatimu lembut. Ya. Nah, orang-orang pilihan itu seperti anak itu. Ya, tersungkur di bawah kaki Tuhan, kata Tuhan. Kalau kamu tidak berubah menjadi seperti anak, kamu nggak bisa masuk surga. Ya. Jadi orang pilihan yang masuk dalam pembangunan tubuh Kristus adalah orang yang menyadari kemiskinan rohaninya. Karena menyadari jadi berduka cita. Karena berduka cita jadi lemah lembut. Ya, saudaraku. Jadi kalau sudah lemah lembut, lalu menyerahkan diri untuk dipres, untuk dibentuk. Ya, besi-besi rongsokan. Kalau di Amerika sudah lihat, kadang-kadang mobil-mobil itu kalau tabrakan tidak dikenteng, enggak. Dia apakan? Dipres malah, penyet, ambil penyet gitu. Ditumpuk. Jadi mobil-mobil yang tabrakan itu di satu lapangan gitu. Wih, tumpukan. Pesawat itu kalau sudah tabrakan gitu, udah dibuang. Gitu. Lalu gimana? Ya diproses. Nanti aluminiumnya bisa dipisahkan, semua pisah. Cair, kalau sudah cair dipisahkan, lalu diproses kembali. Daur ulang. Halo? Siapkah Anda, tiap kali sudah berlutut bawah kaki Tuhan, kau berkata, Tuhan, daur ulang saya. Ubahkan hatiku. Supaya hatiku ini bisa berubah seperti Engkau. Yuk kita datang sama Tuhan.